Bapak Ibu semuanya, semangat. Hari ini kita lanjut dengan butir ke-6, tapi ini adalah unsur B. Kemarin kita bahas unsur A mengenai pengembangan keahlian kualitas pembelajaran, pengembangan kualitas pembelajaran. Unsur B-nya itu pengembangan keilmuan atau keahlian. Oke. Nah, unsur B ini nanti ada 5 butir, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, begini intinya adalah di sini adalah tentang keilmuan kita, linearitas kita ya sebagai dosen ya. Jadi kalau saya sebagai dosen sastra berarti bidangnya keilmuan atau keahlian saya memang di bidang sastra, mengajar drama, terus ke teori sastra, and then teori budaya dan sastra dan sebagainya. Kalau yang ekonomi mungkin lebih spesifik akuntansi dengan manajemen. Kalau akuntansi biaya, akuntansi perpajakan dan segala macam ya. Mungkin saya mengarang tadi ya. Nah, jadi Bapak Ibu sudah paham tentang keilmuan dan keahlian Bapak Ibu. Jadi saya waktu melihat kalimat ini, pengembangan keilmuan dan keahlian, terus saya lihat lebih spesifik karya ilmiah. Oh, kalau di unsur A kemarin di bidang pengajaran berarti kita melakukan penelitian ya. Terus hasil penelitian kita itu dipublish di jurnal dan itu kita pakai. Nah, hasil penelitian kita itu kita pakai untuk menambah materi atau mengikut sertakannya di dalam referensi bahan perkuliahan kita. Nah, kalau ini bidang keilmuan dan keahlian kita maksudnya adalah menurut saya selain kita aktif mengajar, kita juga tetap melakukan artinya kita tetap produktif dan ahli di bidang kita dengan menghasilkan karya ilmiah. Karya ilmiah di sini kalau yang saya tangkap adalah buku, artikel, dan paten hak cipta ya. Paten itu kan khusus untuk yang teknologi ya. Nah, dan paten itu ada dua, ada yang biasa, ada yang sederhana. Nah, kalau saya waktu itu karena memang saya juga dosen baru dan baru ini lulus waktu itu, jadi saya hanya menuliskan sebuah buku waktu itu ya. Dan buku itu juga ada ISBN-nya ya. Lebih bagus kalau buku itu ada ISBN-nya. Mungkin zaman sekarang tanpa ISBN tidak wow ya, atau kurang menarik gitu di mata para pendidik gitu. Nah, kalau artikel itu biasanya ditulis di yang menurut saya yang nilainya tinggi di mata masyarakat itu seperti Kompas ya. Oke, artikel itu Kompas itu kan ada dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia juga ya. Nah, kalau artikel itu dituliskan di mana, buku tersebut diterbitkan di mana. Nah, paten ini paten apa, teknologi apa, di bidang apa, dan di mana ya. Jadi maksudnya di sini hanya yang kita fokuskan adalah Anda sebagai dosen, kita sebagai dosen menghasilkan karya. Setelah itu kita jelaskan karya tersebut bentuknya apa, kalau buku judulnya apa, diterbitkan di mana, artikelnya judulnya apa, diterbitkan di mana, paten itu patennya tentang apa ya, produknya apa. Oke. Kapan paten tersebut di granted atau diberikan nomor paten ya. Oke. Jadi ini hanya karya, menghasilkan karya dan nama karyanya, jenis karyanya, terus judul karyanya, dan di mana, itu saja. Ya, itu sebenarnya sudah mencukupi 150 kata. Ya. Dan tambahkan kata-kata yang kalau saya sih menambahkan selalu di belakang-belakang kalimat paling akhir selalu dengan
kalimat seperti kesimpulan, artinya karya ini saya tuliskan membuat saya menjadi dosen yang produktif dan ahli di bidang saya gitu. Jadi kita bukan hanya dosen yang aktif mengajar, tetapi tetap produktif dan tetap meningkatkan keahlian di bidang kita masing-masing. Oke, jadi mudah-mudahan Bapak Ibu tidak usah berpanjang lebar, tidak usah bertele-tele. Inilah butir ke-6 publikasi karya ilmiah yang sewaktu itu atau semasa itu yang juga saya menurut pendapat saya sebagai pengajar bahasa, jadi saya lebih condong melihat kata-kata khusus ya, clue, kalau dibilang kata-kata clue, kata-kata kunci, keywordsnya. Jadi karena di sini adalah judul utama adalah pengembangan keilmuan dan keahlian, berarti publikasi kita tersebut juga sesuai dengan keilmuan atau keahlian kita. Oke. Kalau saya misalkan dosen ekonomi, saya tidak akan menghasilkan karya ilmiah politik gitu ya. Oke. Atau kalau saya dosen politik, saya tidak akan menghasilkan karya ilmiah tentang teknologi gitu. Jadi tidak berhubungan. Jadi harus selalu berhubungan. Karya ilmiah sesuai dengan keahlian kita. Oke. Nah, nanti di butir ke-6 kita lanjut dengan kegunaan karya ilmiah tersebut dan nilai inovatif karya ilmiah tersebut. Jadi ini berkesinambungan ya. Related ya. Related to each other artinya saling terkait. Jadi karya ilmiah dulu, nanti di butir ke-7 kegunaan atau manfaat dari karya ilmiah tersebut di lebih khususnya di kampus, di kelas, di kampus, di alma mater, di tempat kita mengajar, dan kegunaan secara umum itu di masyarakat luas. Oke, kita bahas nanti untuk butir ke-7 ya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Nanti kita lanjut kembali dengan butir ke-7 kegunaan karya ilmiah. Saya Gunawan Tambun Sargu, terima kasih.